Halo teman-teman, pada materi kali ini kita akan mempelajari refleksi atau pencerminan, salah satu jenis transformasi geometri. Nah, refleksi ini merupakan perubahan posisi suatu titik atau bangun dengan cara mencerminkannya terhadap suatu garis cermin tertentu. Melalui materi ini kita akan mempelajari definisi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, contoh soal, dan garis X juga garis Y. Berikut definisi refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan salah satu transformasi geometri yang membedakan suatu titik atau bangun seolah-olah dicerminkan pada sebuah garis cermin. Sama seperti bayangan pada cermin datar, hasil pencerminan memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, tetapi posisinya berada di sisi lain garis cermin. Nah, pada gambar ilustrasi ini, segitiga ABC dicerminkan terhadap garis cermin sehingga menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Setiap titik pada bangun berpindah dengan arah tegak lurus terhadap garis cermin, dan jarak setiap titik ke garis cermin sama dengan jarak bayangannya. Ingat teman-teman, setiap titik berpindah tegak lurus terhadap garis cermin. Kemudian jarak titik dan bayangannya ke garis cermin itu selalu sama. Dan bentuk, ukuran, panjang sisi, dan besar sudut itu tidak berubah. Yang berubah hanya posisi bangunnya. Adapun rumus umum dari refleksi selain menggunakan gambar perpindahan titik pada refleksi dapat juga ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu min X. Titik X, Y dipetakan menjadi X, negatif Y, yang artinya nilai X ini tetap, sedangkan Y berubah menjadi lawannya. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu min Y. Titik X, Y dipetakan menjadi negatif X, Y. Nah, nilai Y ini dia tetap, sedangkan X yang berubah menjadi lawannya. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan Y, itu titik X, Y dipetakan menjadi Y, X. Nah, posisi ini teman-teman, posisi X dan Y ini dia saling bertukar. Kemudian yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, titik X, Y dipetakan menjadi negatif Y, negatif X. Nah, X dan Y bertukar posisi sekaligus dia juga berubah tanda. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Yang titik X, Y dipetakan menjadi 2H, kemudian dikurangi X, Y, yang artinya Y tetap sedangkan X disesuaikan terhadap garis. Yang terakhir, yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Titik X, Y dipetakan menjadi X, 2K dikurangi Y, yang artinya X-nya ini tetap, sedangkan Y disesuaikan terhadap garis. Dengan memahami rumus-rumus ini, kita dapat menentukan hasil pencerminan suatu titik dengan lebih cepat dan tepat tanpa harus menggunakan menggambarnya pada bidang koordinat. Berikut adalah contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya yaitu titik A 1,4, titik B 3,5, dan titik C 4,6. Gambarlah bayangan dari segitiga ABC yang direfleksikan terhadap sumbu min X pada bidang koordinat kartesius. Nah, pada contoh soal ini teman-teman, diketahui segitiga ABC dengan titik A 1,4, B 3,1, dan C 4,6. Nah, segitiga tersebut akan dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu min X. Nah, tujuan kita adalah menentukan koordinat bayangan dari setiap titik sudut segitiga. Nah, langkah pertama adalah menggunakan rumus refleksi terhadap sumbu min X, yaitu
X, Y dipetakan menjadi X, min Y, yang artinya nilai X tetap sedangkan nilai Y berubah menjadi lawannya atau negatifnya. Selanjutnya kita tentukan bayangan setiap titik. Nah, titik A 1,4 menjadi A aksen 1,-4. Titik B 3,1 menjadi B aksen 3,-1. Kemudian titik C 4,6 menjadi C aksen 4,-6. Nah, bayangan dari segitiga ABC diperoleh dengan menghubungkan titik-titik A aksen 1,-4, B aksen 3,-1, dan C aksen 4,-6. Nah, jadi untuk refleksi terhadap sumbu min X, nilai X tetap sedangkan nilai Y berubah menjadi negatifnya. Dengan cara ini kita dapat menentukan bayangan suatu bangun dengan mudah. Contoh soal yang berikut, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, segitiga ABC berkoordinat di titik A min 1,1, B min 1,3, dan C 6,3. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Bandingkan koordinat titik-titik ABC dengan koordinat bayangan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan terlebih dahulu letak setiap titik terhadap sumbu X. Pada refleksi terhadap sumbu X, jarak titik ke sumbu X tetap sama tetapi posisinya berpindah ke sisi yang berlawanan. Nah, titik A berada di satu satuan di atas sumbu X sehingga bayangannya A aksen berada satu satuan di bawah sumbu X. Nah, begitu juga titik B dan C yang berada 3 satuan di atas sumbu X sehingga bayangannya berada 3 satuan di bawah sumbu X. Dengan menggunakan aturan refleksi terhadap sumbu X, diperboleh koordinat bayangan yaitu A aksen min 1,-1, B aksen min 1,-3, dan C aksen 6,-3. Langkah terakhir adalah menghubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen sehingga terbentuk bayangan segitiga hasil refleksi terhadap sumbu X. Nah, ini adalah gambar dari hasil yang kita peroleh tadi. Jadi, hasil pencerminan diperboleh dengan mempertahankan nilai X, sedangkan nilai Y berubah menjadi negatifnya. Contoh soal yang berikut, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Diketahui segi 4 ABCD yang memiliki koordinat di titik A min 1, min 1, B 1,0, C min 1,2, dan D min 2,1 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Gambar ABCD dan bayangannya yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Bandingkan koordinat titik-titik ABCD dengan koordinat bayangannya. Pada soal ini, diketahui segi 4 ABCD dengan titik A min 1, min 1, B 1,0, C min 1,2, dan D min 2,1. Nah, bangun tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, tugas kita adalah menentukan bayangan setiap titik dan bandingkan koordinat sebelum dan sesudah dicerminkan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita memperhatikan bahwa pencerminan dilakukan terhadap garis Y sama dengan X. Pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, setiap titik akan bertukar posisi koordinatnya sehingga aturan yang digunakan adalah X, Y dipetakan menjadi Y, X. Pada gambar titik A min 1, min 1 berada tepat pada garis Y sama dengan X sehingga setelah dicerminkan posisinya tidak berubah yaitu tetap A aksen min 1, min 1.
Nah, selanjutnya titik B 1,0 dicerminkan menjadi B aksen 0,1. Kemudian titik C min 1,2 menjadi C aksen 2,-1. Dan titik D min 2,1 menjadi D aksen 1,-2. Nah, setelah semua koordinat bayangan diperoleh, titik-titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dihubungkan sehingga terbentuk bangun hasil refleksi. Bisa dilihat pada gambar di sini. Ini adalah hasil dari yang kita peroleh tadi. Nah, dari hasil ini dapat dilihat bahwa bentuk dan ukuran bangun tetap sama, hanya posisinya yang berubah karena dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Demikian materi tentang refleksi atau pencerminan. Melalui materi ini kita telah mempelajari pengertian refleksi, sifat-sifatnya, rumus umum, serta cara menentukan bayangan suatu titik maupun bangun pada bidang koordinat. Nah, semoga materi ini dapat membantu kita memahami konsep refleksi, menerapkannya dalam menyelesaikan berbagai soal transformasi geometri. Terima kasih dan semoga bermanfaat.